Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai ekonomi lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim, di mana untuk mata kuliah ekonomi lingkungan ini diampu oleh dosen Dr. Insinyur Hajah Leli Nurul Komaria, STMT. Adapun outline dari presentasi saya, yang pertama pendahuluan, di mana saya akan memaparkan apa itu definisi valuasi ekonomi maupun lingkungan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Di sini saya akan memaparkan sumber referensi yang saya ambil, baik itu di jurnal maupun di media cetak lainnya. Yang ketiga, hasil dan pembahasan, di mana ini menerangkan metode dalam penilaian ekonomi yang berbasis perubahan iklim. Kemudian saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Oke, baik. Valuasi ekonomi itu ialah suatu kegiatan ekonomi yang memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa, yang mana barang dan jasa ini dihasilkan dari sumber daya alam maupun lingkungan, yang memiliki nilai pasar maupun tidak memiliki nilai pasar. Pada gambar berikut bisa kita lihat aktivitas ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif dan positif. Jadi maksud eksternalitas itu ialah suatu barang dan jasa sudah kita manfaatkan nilai primernya, kemudian untuk nilai selanjutnya atau limbahnya tidak bisa kita manfaatkan lagi, sehingga menimbulkan polusi. Jadi pada gambar ini bisa kita lihat polusi udara menghasilkan gas COX maupun NOx. Kemudian apabila eksternalitas positif bisa kita lihat di sini sinergi antara interaksi sosial, ekonomi yang menghasilkan kualitas lingkungan hidup. Jadi untuk menilai suatu eksternalitas kita bisa menggunakan karakterisasi biaya kerusakan marginal dan biaya pengurangan marginal. Nah, biaya ini dipengaruhi oleh atribut-atribut yang menentukan suatu nilai lahan tersebut. Nah, di mana untuk melakukan identifikasi masalah eksternalitas ini, kita bisa melakukan berbagai pendekatan seperti internalisasi, pembebasan pajak, dan property rights. Nah, menurut Supermoko ada 4 fungsi utama barang jasa lingkungan. Yang pertama itu sumber bahan mentah yang dapat diolah. Yang kedua, adanya tempat pengolahan limbah alami. Yang ketiga, adanya produsen jasa lingkungan. Dan yang keempat, pemberi jasa atau pelayanan langsung. Jadi ini akan berimpact pada masyarakat, baik itu berupa kegiatan pariwisata maupun rekreasi. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu melakukan penilaian ekonomi terhadap sumber daya alam dan lingkungan? Jadi yang pertama itu ini memudahkan kita sebagai perbandingan antara lingkungan hidup dan lingkungan pembangunan sosial ekonomi. Yang kedua, sebagai prioritas pembangunan sektor berdimensi. Yang ketiga, jasa lingkungan ini tidak bisa ditransaksikan, yang artinya bahwa ini bisa dilihat secara langsung atau aktual dan bisa dinikmati oleh masyarakat tersebut. Ini adalah sumber referensi yang saya ambil. Jadi saya ambil 25 jurnal, di mana 25 jurnal ini saya pelajari metode penilaian ekonomi. Kemudian dari situ saya lakukan analisa problem apa yang muncul pada jurnal yang dibahas. Jadi dari situ ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah economic valuation of individual ecosystem service. Jadi ini pendekatan yang bisa dipakai untuk melakukan evaluasi khususnya di pesisir, baik dalam skala global. Nah, pada tabel batang ini bisa kita lihat kebutuhan atribut lingkungan sangat berperan aktif terhadap biaya yang dibutuhkan.
Jadi ketika seorang individu ingin mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, maka dia harus willingness to pay, membayar apa yang harus mereka dapatkan untuk kualitas tersebut. Yang kedua, integrated assessment model. Jadi maksudnya ini teman-teman, P atau nilai biaya atau nilai lahan mempengaruhi beberapa faktor. Yang pertama X1, X2, X3. Maksud X1, X2, X3 ini ialah atribut-atribut penyusun yang menentukan harga suatu lahan tersebut. Misalkan X1 itu ialah ketersediaan mobilisasi, adanya perkantoran, pasar. Yang kedua, X2 itu ialah lingkungan yang asri, jauh dari polusi. Hal itulah yang menjadi komponen penentu nilai P tersebut. Yang ketiga, life cycle assessment. Jadi maksudnya itu kita bisa melakukan penilaian ekonomi dengan memperhatikan 3 poin. Yang pertama itu apakah penggunaan barang dan jasa lingkungan kita ini akan dimanfaatkan seperti apa. Yang kedua, seberapa besar biaya atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dalam pengelolaan barang dan jasa lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita untuk mengelola lingkungan yang sudah kita gunakan tersebut agar kualitasnya tetap baik atau naik, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas lingkungan yang sangat baik. Yang keempat, discrete choice experiment. Sama seperti tadi, kalau untuk pendekatan ini, kita biasa melakukan survei. Survei ini bisa kita sebar kuesioner. Untuk discrete choice experiment ini menggunakan 22 peserta dengan melihat atribut apa saja yang berpengaruh terhadap suatu biaya atau lahan yang akan dibeli oleh masyarakat tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat lingkungan, kebutuhan karbon, maupun tempat rekreasi. Yang kelima ialah contingent valuation, hampir sama dengan tadi, hanya saja yang membedakannya penilaian ini difokuskan terhadap objek atau individual, kemudian dari situ kita bisa melakukan regresi hasil atribut atau opini mereka yang nantinya bisa kita lihat atribut apa saja sih yang memiliki kecenderungan yang membuat harga suatu lahan itu menjadi lebih mahal dengan menggunakan model regresi linear. Yang keenam yaitu critical survey of ecosystem based adaptation cost and benefit valuation study. Jadi maksudnya itu ada 3 variabel pembentuk untuk metode ini. Yang pertama itu sosial. Oke, maksud sosial ini seberapa penting adanya fasilitas sosial dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, ekonomi indikator. Ini berkaitan dengan individu, yaitu bisa berupa seberapa besar pendapatan mereka, kebutuhan mereka terhadap lingkungan itu diperhitungkan. Yang ketiga, ketersediaan lingkungan yang baik. Jadi maksudnya itu akses kebutuhan air bersih dan lingkungan penunjang udara bersih sangat mempengaruhi harga tersebut. Nah, jadi untuk penilaian EBA cost and benefit ini lebih cenderung digunakan pada penilaian pariwisata atau ekosistem alam. Misalkan apabila terjadi bencana alam erupsi Gunung Merapi, di mana kita lakukan penilaian sebelum terjadinya erupsi, kemudian setelah terjadinya erupsi. Dari situ kita bisa lihat apa saja yang mengalami perubahan dan faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi, dari beberapa metode yang saya jelaskan tadi, maka saya akan tarik 3 kesimpulan utama, yang mana pendekatan penilaian ekonomi, baik dari economic valuation of individual ecosystem service, sampai dengan critical survey of EBA cost and benefit valuation study, mereka menyajikan metode ini bisa diterapkan secara langsung di lingkungan. Yang kedua, dalam menyusun atau menggunakan metode ini, kita membutuhkan data-data yang akurat. Data-data yang akurat ini bisa berasal dari sumber yang primer tentunya. Yang ketiga, setiap metode maupun pendekatan valuasi ekonomi ini memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing.
Oleh karena itu, saya menyarankan bahwa pilihlah metode sesuai dengan kebutuhan kita dan cara pendekatan yang akan kita lakukan. Dan ini adalah sumber referensi yang saya ambil dari beberapa macam pustaka. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.